Tapi malaikat itu tetap berkata bahwa kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Sampai akhirnya Gideon tahu bahwa itu merupakan panggilan Tuhan. Dan malaikat itu suruh tunggu sebentar, lalu Gideon memberikan persembahan dan persembahannya diterima. Lalu setelah itu Gideon melakukan sesuatu sebagai sebuah keyakinan. Dia minta tanda. Tanda yang pertamanya adalah dia akan taruh guntingan bulu, lalu ditaruhnya di tanah, dan tanahnya itu kering, dan guntingan bulu itu penuh air. Dan hari kedua dia lakukan hal yang kebalik. Guntingan bulunya tidak basah, tapi sekitarnya penuh dengan embun. Dan Tuhan melakukan hal itu. Cuma pertanyaannya, apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Ayat 27, Hakim-Hakim 8 ayat 27, lalu Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Orpa. Dan semua orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Itulah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ini cerita apa? Ini cerita tentang ketika seseorang mulai bergantung kepada hal-hal yang eksternal. Dia bergantung kepada tanda-tanda. Memang Tuhan melakukannya, tetapi ketika dia sudah mulai kecanduan atau kecenderungan untuk membuat tanda, maka yang terjadi adalah akhir hidupnya Gideon itu seperti ini di ayat 27. Gideon mengumpulkan semua perhiasan, lalu perhiasan itu dibentuk baju efod dan dia taruh di kotanya, dan semua orang menyembah kepada baju efod itu. Itulah jerat yang membuat Gideon dan seisi rumahnya itu nggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Di sini sebenarnya bahaya ketika kita punya kecanduan atau punya kecenderungan kepada satu bagian. Saat ini mungkin nggak seperti Gideon dengan membuat baju efod, atau seperti yang lebih parah seperti bangsa Israel membuat anak lembu emas. Mungkin nggak selevel itu. Tetapi kecanduan dan kecenderungan yang tergantung kepada penglihatan misalnya, ketergantungan kepada penglihatan bahaya. Ketergantungan kepada nubuatan bahaya. Ketergantungan kepada pengurapan dari hamba-hamba Tuhan itu bahaya. Juga ketergantungan kepada hamba-hamba Tuhan juga bahaya. Ujungnya ketika kita di hari-hari tertentu, kalau seandainya tidak ada yang mensupport dalam bentuk eksternal, apakah itu penglihatan, apakah itu nubuatan, apakah itu pengurapan, apakah itu ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan, apakah itu harus rebah, kalau tidak rebah kelihatannya juga kurang, atau perkara-perkara eksternal yang lainnya, itu bisa menyebabkan kita terjerat oleh kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Dan penglihatan-penglihatan juga, apakah itu benar penglihatan dari Tuhan? Dalam kondisi tertentu mungkin iya. Tapi dalam kondisi yang kelelahan, kecapean, tapi dia harus dituntut sama jemaatnya minta penglihatan, maka si hamba Tuhan itu ya apa aja yang dia katakan itulah penglihatan bagi si jemaatnya. Padahal dia nggak lihat apa-apa. Mungkin juga Tuhan nggak memperlihatkan sesuatu. Atau nubuatan. Ada orang-orang yang begitu gandrung dengan nubuatan. Begitu nubuatan yang bagus-bagus, dia senang sekali. Tapi pertanyaannya, apa yang dinubuatkan itu menjadi kenyataan atau hanya sebagai kata-kata hiasan dinding, tidak menjadi apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa dan tidak mengubah apa-apa? Kelihatannya bahaya.